berjumpa lagi bersama saya Gilang Ramadan di acara Rein Podcast Persamaan Indonesia Re. Pada episode kali ini kita sudah kedatangan narasumber yang luar biasa, yaitu Ibu Maria Elvida Rita Dewi, selaku Direktur Keuangan dan Aktuaria PT Reasuransi Indonesia Utama. Selamat datang Ibu Vida, selamat siang. Selamat siang Gilang, selamat siang semuanya. Ya, Bu, kali ini kita akan membahas mengenai tingkat kesehatan keuangan perusahaan asuransi dan reasuransi. Nah, mungkin untuk sebagai pertanyaan awal ini mungkin saya ingin tahu dan minta dijelaskan ke Ibu seberapa penting sih tingkat keuangan, tingkat kesehatan perusahaan asuransi itu dan reasuransi. Ya, tingkat kesehatan perusahaan asuransi tentunya sangat penting. Karena tingkat kesehatan perusahaan asuransi itu memberikan kenyamanan atau memberikan kepercayaan kepada para pemegang polis atau para nasabah-nasabah, dan juga merupakan bentuk kestabilan dari industri ya terhadap industri asuransi. Kenapa itu penting? Karena tingkat kesehatan perusahaan asuransi itu membuat para nasabah kita, pemegang polis itu merasa yakin, merasa nyaman menempatkan atau memberikan kepercayaannya kepada perusahaan asuransi untuk mengelola risiko mereka. Jadi kalau perusahaan asuransinya itu kuat, perusahaan asuransinya itu sehat, janji, jaminan yang akan diberikan juga menjadi lebih yakin untuk mereka dapatkan. Yang kedua juga itu merupakan satu bentuk perlindungan terhadap konsumen. Karena mereka sudah mempercayakan dananya kepada perusahaan asuransi untuk dikelola. Kalau kita tidak bisa memberikan janji kita, tentu saja itu bisa tidak sesuai ya dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Karena sebenarnya kita terikat dengan satu kontrak atau perjanjian yang sudah tertuang dalam polis gitu ya. Kemudian yang lebih penting juga bahwa tingkat kesehatan itu penting karena itu akan mempengaruhi kestabilan industri asuransi. Kalau banyak perusahaan asuransi yang tidak sehat, tentunya kepercayaan masyarakat terhadap industri asuransi juga akan menjadi luntur. Nah, itu juga perlu adanya regulasi ya untuk itu, untuk memberikan kestabilan kepada perusahaan-perusahaan asuransi yang mengelola dana masyarakat. Ya, jadi kuncinya adalah kepercayaan masyarakat ya Bu. Betul. Ya, agar ya tingkat kesehatannya kuat, kepercayaannya masyarakat kuat, maka industri bisa terus berjalan gitu ya Bu ya. Betul. Ya, nah Bu, kan orang-orang bisa tahu suatu perusahaan asuransi sehat atau enggak tuh sebenarnya indikatornya dari mana Bu? Ininya apa? Kita bisa tahu nih, saya lihat perusahaan, bisa tahu nih perusahaan tuh sehat atau enggak. Nah itu lihatnya dari mana Bu ya indikatornya? Oke. Sebenarnya kalau untuk orang awam mudahnya gitu ya, kan kalau orang melihat itu biasa kesehatan dari laporan keuangan. Ya untuk awam tentunya untuk asuransi sudah dibuatkan satu indikator yang mudah menjadi rujukan. Namanya adalah solvabilitas rasio atau rasio RBC, biasanya RBC rasio, risk based capital. Itu adalah satu acuan risiko untuk melihat apakah modal perusahaan tersebut cukup untuk melakukan kewajibannya, sehingga bisa dilihat indikator dari seberapa besar RBC rasionya. Makin besar RBC rasionya, maka modal atau kecukupan dana yang dimiliki perusahaan untuk membayarkan kewajibannya itu akan juga semakin tinggi. Kemudian yang kedua, kita bisa melihat dari profitabilitas perusahaan. Itu bisa kita lihat dari laporan laba rugi perusahaan. Bagaimana perusahaan itu secara sustain mencatatkan keuntungannya atau profitnya. Kemudian yang ketiga bisa juga dilihat dari bagaimana mereka mengelola investasinya. Gitu ya. Jadi ada rasio likuiditas juga bisa kita lihat di situ. Apakah likuiditasnya cukup ya. Dari situ mungkin kita bisa mereka-reka atau bisa menyimpulkan ini perusahaan mengelola investasinya dengan baik atau tidak. Itu indikator-indikator yang secara umum mudah dilihat dari laporan keuangan yang dipublish biasanya. Oh, oke. Terima kasih Bu. Jadi ada 3 ya Bu ya, RBC, profitabilitas dan likuiditas. Nah, ini menarik nih Bu. Mungkin bagi teman-teman mungkin bertanya-tanya nih,
RBC itu apa sih, dalamannya itu apa sih formulanya dan komponennya. Nah mungkin Ibu bisa sharing ke kita, RBC itu apa sih Bu? Oke. Iya. Jadi sebenarnya itu adalah rasio kecukupan modal ya. Jadi solvabilitas kalau kita melihat perusahaan asuransi secara struktur di dalam modalnya, permodalan, kita akan lihat struktur bagaimana asetnya perusahaan, bagaimana liabilitasnya perusahaan. Maka dari modal tersebut kita lihat modal tersebut cukup nggak untuk mengcover kewajibannya. Nah, bukan hanya itu sebenarnya. Kenapa ada RBC itu adalah untuk melihat pada saat ternyata perhitungan kita akan liabilitas itu tidak seperti yang kita estimasikan seluruhnya benar. Ada deviasi-deviasi di situ. Maka di dalam RBC itu ada 5 komponen. Ini mengikuti apa yang ada di dalam peraturan OJK saat ini. Ada 5 komponen risiko. Ya, ada risiko likuiditas, risiko pasar, risiko kredit, kemudian risiko asuransi yang terutama ya, karena kita perusahaan asuransi, dan risiko operasional. Nah, deviasi-deviasi tersebut itu harus kita hitung. Bagaimana menghitungnya? Kalau perusahaan asuransi di Indonesia ada rujukannya. Rujukannya adalah POJK yang berlaku untuk perusahaan asuransi dan reasuransi. Nah, dari modal yang tadi, harusnya modal tadi kalau dari asumsi awam kan modal atau nanti aset dari perusahaan itu punya aset itu dipilih. Mana saja aset yang sebenarnya dikategorikan itu dianggap sesuai dengan apa yang dipersyaratkan di OJK. Nah, di OJK itu untuk aset-aset tersebut kita kategorikan namanya aset yang diperkenankan, karena tidak semua aset kita bisa akui gitu ya. Ada batasan-batasan dalam peraturan bahwa suatu aset bisa kita akui sebagai admitted asset atau aset yang diperkenankan. Kemudian kewajiban tentunya juga dihitung sesuai dengan apa yang seharusnya, sesuai dengan produk-produk atau polis-polis yang kita tanggung gitu ya. Nah, sebenarnya kan sisanya solvabilitas. Kita harus hitung solvabilitas ini harus cukup pula untuk mengcover deviasi yang tadi saya sebutkan. Di dalam aturan saat ini itu minimum adalah 120%. Sehingga tadi kalau kita udah mengurangi aset kita kurangi dengan kewajiban, ketemu solvabilitas. Nilai solvabilitas ini tidak boleh lebih kecil dari 120% deviasi risiko, 5 risiko yang tadi. Seperti itu. Untuk resiko-resiko apa saja secara detail sebenarnya ada di dalam peraturan, tapi mungkin kita tidak perlu jelaskan di sini ya, Gilang. Iya Bu, nanti aja mungkin bisa lihat sendiri di POJK nomor 23 tahun 2020, POJK 5 tahun 2023. Ya, terima kasih banyak Bu Fida penjelasan mengenai RBC. Tadi ada kita mengelola aset yang mana yang bisa diperhitungkan dan yang tidak bisa diperhitungkan. Lalu ada juga risiko-risiko yang tadi yang sudah diatur di POJK. Nah, mungkin lebih detail lagi mungkin Bu, saya mau tanya terkait dengan aset yang tadi yang mana yang bisa dihitung dan yang tidak bisa dihitung. Nah, di Indonesia sendiri di under Bu Fida, gimana nih Ibu memanage aset-aset yang bisa diperhitungkan itu agar maksimal pengakuannya. Jadi tidak banyak lagi aset yang tidak diperhitungkan atau yang tidak diperkenankan. Nah, itu gimana Bu caranya ya? Yang paling utama tentunya managing risiko atau kita manage ya, risiko management. Jadi tentunya kita harus melakukan secara berkala evaluasi terhadap aset-aset tersebut. Di dalam manajemen risiko salah satunya adalah pengelolaan aset-aset kita tersebut ya. Di manajemen risiko tersebut kita melakukan satu diversifikasi portofolio investasi. Karena yang banyak sekali atau rigid aturannya di perusahaan asuransi adalah pengelolaan investasi. Investasi di perusahaan asuransi atau reasuransi itu sangat diatur. Jadi ada batasan-batasan, alokasi-alokasi untuk setiap instrumen investasi itu ada batasan-batasannya. Nah, bagaimana kita mengelola itu, mengikuti risikonya, manajemen risiko itu mengatur kita menyeimbangkan antara kebutuhan untuk kita mendapatkan gain atau profit dari investasi tersebut dengan batasan-batasan tadi. Bagaimana kita membuat agar jangan sampai kita over
overreact ya untuk mendapatkan satu profit, kemudian kita melupakan bahwa ada risiko yang embedded terhadap investasi tersebut, sehingga akhirnya kalau kita harus menghitung terkena itu deviasi risiko tadi. Nah, itu bisa menyebabkan adanya satu distorsi dari pengakuan aset. Ya, itu kalau kita aset investasi. Tapi ada beberapa perhitungan aset-aset lain. Contohnya misalnya perhitungan untuk menyatakan bahwa suatu aset hutang atau piutang. Piutang kalau kita sebagai pemilik tentunya kita piutang yang kita hitung sebagai aset. Itu kita juga harus bisa mengelola. Bagaimana hutang itu harus bisa kita collect tepat pada waktunya. Di dalam peraturan itu yang diatur maksimum 60 hari. Itu maka 60 hari dari piutang tersebut bisa kita akui sebagai satu piutang yang admitted untuk perhitungan solvabilitas perusahaan. Kemudian tadi tentunya transparansi dan komunikasi itu juga penting dalam kita mengelola tadi ya aset-aset kita. Kenapa? Karena kita harus lebih transparan kepada pemegang saham dan regulator. Jangan sampai kita juga default tidak bisa memenuhi yang tadi ya, karena setiap kali periode evaluasi kita harus melaporkan tadi pengelolaan aset-aset kita, baik kepada regulator dalam bentuk laporan rutin bulanan gitu ya, maupun kepada tentu saja stakeholder kita yang lain ya, pemegang saham. Nah, di situ kita melaporkannya cukup detail, bagaimana kita menempatkan kekayaan kita, terutama kekayaan investasi tentunya ya, karena di dalam kekayaan investasi itu yang sangat bisa direct ya terlihat untuk pemenuhan pembayaran kewajiban. Likuiditas bisa kita lihatkan dari pengelolaan cash flow itu. Ya mungkin pengelolaan yang tadi ya untuk RBC tadi, pertama manajemen risiko, kemudian yang kedua dalam manajemen risiko tersebut kita kelola investasinya mengikuti batasan-batasan risiko dari setiap instrumennya, dan pengelolaan diversifikasi juga ya atas semua portofolio kita. Jangan sampai kita melewati ketentuan-ketentuan yang sudah menjadi batasan-batasan dari regulator. Mungkin itu Gilang. Ya, tadi Bu Fida juga sempat mention mengenai resiko pasar. Nah, di dalam resiko pasar ini mungkin ada resiko pasar saham, reksadana, mungkin juga ada resiko pasar mengenai mismatch dolar ya. Oh, currency Currency mata uang ya, asing currency maksudnya. ya. Okay. Nah, di Riu sendiri bagaimana sih Bu kiat-kiat menjaga agar risiko pasar itu tetap stabil yang Riu di tengah kondisi dolar yang sekarang udah 16.000 nih. Itu gimana Bu cara-cara kita untuk menjaga kestabilan risiko pasar kita? Oke. Tadi prinsip dasar dari pengelolaan investasi kita tetap prinsipnya tadi harus matching ya, ALM tadi ya, aset dan liability itu matching ya. Jadi kita ada namanya asset liability management, di mana aset dan liability harus bisa kita kelola sehingga bisa match. Kemudian yang kedua kita juga harus prudent dalam hal itu sesuai dengan driven kita adalah liability. Jadi pengelolaan investasi kita itu selalu berdasarkan pada drivernya liability. Nah, US dollar juga gitu, bukan hanya US dollar ya tadi ya. Mungkin Gilang tadi sebut hanya US dollar, tapi sebenarnya risiko pasar atas mata uang asing ini semua mata uang yang ada dalam kewajiban kita. Jadi prinsipnya adalah bagaimana kita mengelola aset-aset kita dalam mata uang asing tersebut match dengan kewajiban kita. Nah, untuk Riu sendiri sebenarnya kita kita mencoba untuk melakukannya secara natural, hedgingnya natural. Jadi kita atur cash flow-nya sedemikian pada saat kita harus memenuhi kewajiban kepada pemegang polis atau kepada nasabah kita untuk mata uang asing tersebut, kita matchkan dengan penerimaan atau cash flow kita yang juga US dollar. Dan tentu saja kita punya satu limitasi di dalam target investasi, seberapa besar sebenarnya aset kita itu harus kita dalam mata uang asing tersebut memenuhi faktor minimum
Nah, ada target. Jadi kita setel target tersebut. Tapi tetap dengan selalu melakukan simulasi ya. Pada saat ternyata simulasi tersebut menyebabkan kita harus melakukan satu penambahan, karena kita akan menghitung ya, apakah resiko pasar tersebut gap, karena resiko pasar pada mata uang asing itu adalah kita mengukur gap kewajiban dan asetnya gitu ya. Itu berapa besar itu gapnya, dan itu kena suatu faktor deviasi. Di situ kita harus melakukan simulasi. Nah, antara kita harus memenuhi gap tersebut untuk mengecilkan deviasi dengan kita harus melakukan penambahan aset atau membeli aset untuk menutup gap tersebut dengan cost-nya. Besar mana antara cost dan deviasi. Nah, itu kita harus selalu melakukan simulasi. Jadi ya kita kelola sedemikian supaya itu tetap balance ya. Pada saat itu kita pikir sudah memenuhi atau bisa kita terima toleransinya, nah kita akan eksekusi gitu. Wah, luar biasa. Ini pencerahan juga bagi saya nih. Jadi tadi kalau bisa disimpulkan, pertama liability dan aset manajemen. Jadi si investasinya harus sama dengan berimbang dengan kewajiban yang kita punya. Betul. Lalu cash flow tadi, jadi disesuaikan yang kita bakal keluarkannya berapa USD-nya di matchingkan dengan cash inflow dalam USD juga. Iya, betul. Iya, oke Bu. Nah, untuk selanjutnya nih Bu, untuk risiko asuransi. Nah, tadi juga kan ada risiko likuiditas, asuransi, kredit, pasar. Nah, ini masuk ke risiko asuransi. Nah, kalau tidak salah sih yang saya tahu itu risiko asuransi berkenaan dengan pencadangan teknis perusahaan, baik cadangan premi maupun cadangan klaim. Nah, untuk di Riu sendiri, bagaimana Riu melakukan pencadangan teknis tersebut agar risiko asuransinya tidak terlalu tinggi, itu bagaimana Bu itunya, cara pencadangan? Oke. Sebenarnya kalau yang namanya pencadangan itu sesuatu yang wajib dan itu sesuatu yang sudah diatur minimumnya. Diatur itu dalam artian sebenarnya itu minimum ya, tapi setiap perusahaan itu boleh melakukan satu estimasi atau best estimate dengan minimum tentunya dengan aturan-aturan yang sudah ada gitu, yang diatur baik secara aturan di dalam POJK tentunya untuk perhitungan cadangan teknis, namun juga kita bisa mengikuti suatu standar internasional gitu. Riu sendiri sebenarnya kita sudah mulai melakukan suatu proses pencadangan, kita sudah mencoba untuk lebih prudent dengan mengikuti internasional standar. Riu pernah direview oleh suatu konsultan internasional, yaitu saya tidak perlu sebutkan ya, tapi kita sudah direview dan kita mencoba untuk naik ke level untuk mengikuti standar internasional. Tentunya dengan minimum standar yang ada di POJK harus kita ikuti. Jadi untuk perhitungan pencadangan itu ada kaidah-kaidahnya. Kaidah-kaidah tersebut ada dalam ranah satu area aktuaria atau perhitungan aktuaria yang disesuaikan dengan produk-produk atau risiko yang di cover. Karena setiap risiko berbeda perhitungannya, atau setiap produk yang kita cover itu perhitungannya juga berbeda. Jadi ada perhitungan cadangan teknis dari cadangan premi, namun ada juga perhitungan cadangan klaim atau kita sebut kalau dalam bahasa globalnya itu adalah outstanding claim ya. Jadi semua cadangan-cadangan tersebut itu adalah cadangan. Kenapa disebut deviasi risiko asuransi? Karena itu untuk mengcover risiko asuransi. Nah, kita perusahaan asuransi dan reasuransi yang kita cover kan risiko. Itu yang kita hitung, seberapa kita menghitung kewajiban yang base estimate, kemudian kita menambahkan satu deviasi risiko jika perhitungan kewajiban tersebut itu terdeviasi karena satu hal. Nah, ketentuan dari perhitungan RBC lokal kita ada mensyaratkan satu persentase tertentu untuk setiap komponen ya. Itu kayaknya berdasarkan ininya masing-masing, berdasarkan risikonya masing-masing ya. Karena risiko dari, kebetulan kita reasuransi itu ada jiwa dan
umum atau non jiwa ya. Nah itu biasanya pengenaan faktornya itu berdasarkan masing-masing risikonya. Jadi perhitungan cadangan itu tidak bisa kita hitung sekehendak kita sendiri. Jadi ada aturannya bagaimana suatu risiko itu harus diestimasi. Gitu. Oh, iya. Jadi Rio, saya simpulkan sudah prudent, sudah cukup dan sudah direview juga oleh konsultan dari luar untuk pencadangannya. Jadi bisa rest assured lah Ibu klien-klien kita untuk menempatkan bisnisnya di kita. Mungkin ini pertanyaan terakhir Bu dari kami di podcast ini. Jadi kan seperti yang kita tahu di tahun 2025 industri asuransi reasuransi akan kedatangan aturan baru yaitu PSAK 117 mengenai kontrak asuransi. Namun ini mengubah landscape pelaporan kita di industri. Nah, menurut pandangan Bu Fida sendiri apa dampak dari PSAK 117 ini terhadap tingkat kesehatan perusahaan asuransi dan reasuransi? Oke. Ya, benar sih memang penerapan PSAK 117 ini jadi hot issue ya di industri. Karena merubah secara drastis tuh laporan keuangan yang ada saat ini, yaitu PSAK 62 ya ke 117. Apakah itu akan berdampak pada solvabilitas gitu ya? Sampai saat ini sebenarnya pengaturan atau bagaimana kita menghitung solvabilitas yang baru yang mengikuti PSAK 117 tuh belum ada sebenarnya. Namun seharusnya perhitungan atau konteks secara umum ya, sebenarnya penerapan PSAK 117 itu tujuannya untuk memberikan transparansi, konsistensi dan pemahaman terhadap laporan keuangan. Ini nanti menjadi seragam bagi internasional ya, seluruh internasional bagaimana mereka melihat atau menginterpretasikan laporan keuangan, karena di dalamnya standar yang baru itu bisa terlihat dengan jelas bagaimana kontrak asuransi tersebut disajikan. Dan sekali lagi bahwa bagaimana dampaknya terhadap solvabilitas itu tergantung nanti ukurannya yang baru. Kalau yang sampai saat ini itu tidak terlalu berbeda karena perhitungan solvabilitas kita kan masih pakai RBC. Berarti yang tadi juga gitu ya. Perhitungan asetnya, perhitungan kewajibannya masih mengikuti aturan yang lama. Namun yang saya pahami dari beberapa kali sosialisasi dari regulator, mereka juga sedang memikirkan sih bagaimana nanti setelah diganti pola pencatatan laporan keuangan berdasarkan PSAK 117 itu mereka akan coba mentranslate ya solvabilitas itu mengikuti aturan yang baru. Namun sampai saat ini rasanya belum tahu juga ya seperti apa. Kalau dari analisa saya selama risiko-risiko yang diatur atau risiko-risiko yang dikategorikan masih sama, mestinya perhitungan solvabilitas tersebut masih mengikuti atau masih sama dengan yang perhitungan yang lama gitu ya. Tapi kita tunggu aja ya gimana aturan tersebut akan diterapkan tahun depan. Demikian podcast kita kali ini. Mungkin kalau boleh saya simpulkan sedikit terkait dengan tema podcast kita kali ini. Jadi perusahaan asuransi itu ya harus sangat penting tingkat kesehatan pada perusahaan asuransi, karena ini adalah untuk meningkatkan dan mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap industri asuransi dan reasuransi itu sendiri. Dan biar sehat, tentu industri pun harus comply terhadap peraturan-peraturan dari OJK. Sekali lagi terima kasih Bu Fida. Demikian dari kami. Sampai ketemu lagi di episode Try In Podcast berikutnya.